Hai Positive People, saat ini saya akan melanjutkan kembali seri pengajaran Yesus khotbah di bukit mengenai kerajaan Allah. Kemarin kita belajar tentang cara memberi sedekah yang benar dan tepat, jangan seperti orang fasik. Dan kali ini kita belajar cara berdoa yang benar. Dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kau minta kepadanya. Menarik sekali, kemarin kita belajar cara orang Farisi memberi sedekah. Kali ini kita belajar cara orang munafik kalau berdoa. Orang dunia berdoa itu selalu pengen dilihat di tikungan-tikungan jalan biar kelihatan rohani, kata-katanya penuh tele-tele, biar kelihatan panjang dan hebat, penuh hikmat. Tapi Yesus mengajarkan kita tuh kalau berdoa tutup pintu dalam kamar, jangan dilihat orang, hanya cuman Tuhan yang mendengarnya, hanya cuman private hubungan kita sama Tuhan. Nah, ada 3 alasan kenapa kita harus berdoa secara private, secara tersembunyi. Yang pertama, agar kita menarik perhatian Tuhan dan bukan menarik perhatian orang. Kalau kita berdoa seperti cara orang munafik, maka kita sedang menarik perhatian orang. Yang dimana cuma dipuji, hebat kata-katamu, rohani sekali kau. Tapi kalau kita berdoa secara private, kita menarik isi hati Tuhan. Kalau kita menarik isi hati Tuhan, Tuhan berkesan, maka Dia akan memberikan doa-doa yang kau panjatkan itu terkabulkan. Maka engkau gak akan kehilangan upah, waktumu gak sia-sia. Doamu jadi penuh jawaban. Langit gak berubah jadi besi, tanah gak berubah jadi tembaga. Apa yang kita kerjakan ada hasilnya. Apa yang kita doakan selalu memperolehnya. Kita lihat di sini bahwa ternyata Yesus mempraktikkan kalau berdoa itu secara private, secara tersembunyi. Mari kita lihat di sini Markus pasal 1 ayat 35. Yesus tuh pagi-pagi benar, dia bangun dan kemudian dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bahkan waktu di Taman Getsemani, betul dia ajak 3 murid-muridnya yang paling dekat dengan dia, tapi kemudian dia menyingkir 1 lemparan batu jaraknya dari murid-murid untuk suruh berdoa. Tapi murid-murid tinggal tidur. Yang menarik, Yesus tetap berdoa di tempat yang tersembunyi. Jadi kalau kita mau didengar doa kita, tolong perbaiki cari kita berdoa. Jangan kelihatan hebat kalau berdoa di muka umum, pegang mikrofon di mimbar keras-keras, tapi di rumah gak pernah berdoa. Akibatnya doa kita gak dijawab. Banyak hamba Tuhan kalau udah berdoa pegang mic itu udah lupa berhenti. Seperti nggak mau turun dari panggung. Jangan seperti gitu. Kita berdoa jangan bertele-tele, tepat sasaran. Tuhan dengar, Tuhan langsung jawab. Keren. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan mau kita berdoa secara private, supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Kita bisa mengekspresikan dengan bebas kepada Dia. Kalau kita di hadapan banyak orang, akibat kita gak bisa fokus. Pikiran kita bercabang, jadi kemana-mana. Tapi kalau kita private, kita bisa fokus, bisa deep dalam, bangun hubungan sama Tuhan. Dan kita bisa mengekspresikan dengan bebas. Mau nangis, gak ada yang berkata cengeng kau. Mau ketawa, gak ada yang berkata gila kau. Tapi yang di sini kita belajar untuk berdoa itu secara private supaya deep dan fokus. Seperti Hana, contohnya kita tahu Hana adalah salah satu istri dari Elkana.
Dan dia adalah yang terkenal adalah ibu dari Nabi Samuel. Elkana itu punya 2 istri. Yang pertama adalah Penina dan yang kedua adalah Hana. Penina dikaruniakan keturunan, sedangkan Hana tidak diberikan keturunan. Dan Penina seringkali menganiaya, menghina Hana. Sehingga akhirnya Hana gak sanggup lagi ketika ditanya oleh Elkana suaminya, kenapa kau murung? Hana udah gak bisa lagi mengekspresikan rasa kekecewaannya. Yang dilakukan sama Hana adalah dia pergi ke tempat perjanjian, dia pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi ke tempat di mana hadirat Tuhan ada di Tel Silo, dan kemudian Hana berdoa sambil mengerang, sambil menangis, seperti kata-katanya gak jelas. Dan kemudian Imam Eli melihatnya, dipikir dia orang gila habis mau minum anggur. Tapi kemudian Hana berkata, no, aku gak gila, aku sedang mengungkapkan isi hatiku bahwa aku telah direndahkan, aku gak punya keturunan. Itu sebab aku berdoa dengan sungguh-sungguh secara private di rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa mendengarkan kesengsaraanku. Imam Eli langsung dapat pesan Tuhan, tahun depan kau akan menyusui dan menggendong anak. Dan betul, luar biasa ketika Hana fokus berdoa, tahun depan dia menggendong seorang anak yang akhirnya menjadi nabi bagi bangsa Israel. Itu Samuel. Menarik bukan? Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa secara private? Yang ketiga, supaya kita bisa mendengar suaranya. Kalau kita berada di tempat keramaian, sulit kita dengar suara Tuhan. Pikiran kita kemana-mana, telinga kita jadi dengar suara-suara yang aneh. Tapi justru ketika kita tutup pintu, kita private berdoa, sementara yang lain masih tidur, kita bangun pagi-pagi. Sementara yang lain sudah tidur, kita ambil waktu untuk berdoa. Maka dengan kita tinggal diam, tinggal tenang, kitab Yesaya 30, maka terdapat kekuatanmu. Maka kita mendapatkan suara Tuhan. Kita bisa melihat Daniel, sementara semua orang gak bisa tahu mimpi Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Sementara semua orang gak mampu untuk menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar. Tapi justru Daniel masuk dalam kamarnya dan mengunci pintu dan berdoa. Sehari 3 kali seperti yang dia biasa lakukan. Disitulah Daniel mendapatkan suara Tuhan, yaitu bisa menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar. Yusuf yang masih muda juga begitu. Sementara dia di penjara, dia berdoa kepada Tuhan. Amazing. Tuhan berbicara. Saya percaya bahwa Tuhan gak cuma bicara kepada para pendeta, Tuhan gak cuma bicara pada para nabinya, para rasulnya, para pengajar, hamba Tuhan. Tuhan juga sanggup bicara kepada saudara. Yang kita perlu lakukan, mari serang jadwal padatmu, luangkan waktu untuk kita punya waktu pribadi berdoa dengan Tuhan. Saya percaya engkau gak akan pernah kehilangan upah yang terbaik. Doamu dijawab dalam masa-masa kondisi seperti ini. Tuhan dengar, Tuhan perhatikan jeritan isi hatimu. Saya berdoa biar apa yang positif lakukan, betul-betul Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Live a better life.